Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Kurniawati. Hari ini kita masih membahas tentang ketenaga kerjaan, kelanjutan dari part sebelumnya di materi kelas 11 ini. Materi ketenaga kerjaan yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang kedua tentang sistem upah dan pengangguran. Sekarang kita membahas tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dulu. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan dunia usaha saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai dan yang memiliki nilai lebih, berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Salah satu langkah awalnya adalah meningkatkan mutu tenaga kerja. Nah, apa saja sih upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja tersebut? Yang pertama itu dari sisi pemerintah kita lihat. Yang pertama itu menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan yang sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. Yang kedua, pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti Balai Latihan Kerja atau BLK. Yang kedua itu pemerintah melakukan upaya menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem tenaga kerjanya. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dilihat dari sektor swasta atau perusahaan, yaitu dengan bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk kerja praktek atau program pemagangan melalui latihan kerja di perusahaan yang bersangkutan. Sehingga program ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja yang sesungguhnya itu bagaimana. Yang ketiga itu bisa kita lihat dari individu. Yang pertama itu kita membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal, kursus-kursus kejuruan, dan lain-lain. Yang kedua itu menanamkan jiwa kewirausahaan. Sekarang kita masuk ke dalam masalah sistem upah. Sistem upah itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Berikut ini beberapa pengertian yang berkaitan dengan sistem upah ya. Yang pertama itu upah buruh, yaitu adalah pendapatan yang diterima buruh dalam bentuk uang yang mencakup bukan hanya komponen upah atau gaji, tetapi juga lembur, tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin atau reguler, seperti tunjangan transport, uang makan, dan tunjangan lainnya. Pokoknya itu dalam bentuk uang, tapi tidak masuk THR ya atau tunjangan hari raya yang bersifat tahunan. Nah, yang kedua itu adalah upah pekerja dan kebutuhan fisik minimum, yang maksudnya itu bahwa penetapan tingkat upah dan gaji bagi pekerja itu merupakan kebijakan yang sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya yang merupakan kebutuhan fisiknya. Kita masih membahas tentang beberapa pengertian sistem upah. Yang ketiga itu tentang produktivitas tenaga kerja, yaitu adalah nilai output atau hasil produksi yang dikerjakan oleh sejumlah tenaga kerja. Yang keempat, tentang upah nominal dan upah real. Ini terbagi atas dua. Upah nominal itu adalah jumlah upah yang diterima buruh dalam bentuk uang. Jadi atas balas jasa pekerja yang telah dilakukannya ya. Jadi kalau upah pendapatan real itu adalah sejumlah uang atau jasa yang dapat dibeli dengan upah nominal tersebut. Nah, berbeda ya. Jadi di Indonesia ini sistem upah yang diberlakukan itu adalah dengan menggunakan dasar upah minimum regional yang dikenal dengan UMR atau upah minimum provinsi atau yang dikenal dengan UMP. Yang artinya itu pengusaha harus memberikan upah tenaga kerja minimal sebesar UMR atau UMP tersebut. Dan UMR dan UMP ini tidak sama besarannya untuk tiap-tiap daerah. Salah satu penyebabnya adalah kemahalan
dari harga-harga barang dan jasa di setiap daerah itu tidak sama. Sekarang kita masuk ke materi pengangguran. Jadi pengangguran ini kita lihat dari pengertiannya ya. Pengertiannya itu adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Jadi pengangguran terjadi suatu negara itu dapat disebabkan oleh beberapa jenis. Kita lihat yang pertama berdasarkan faktor penyebab terjadinya. Yang pertama itu pengangguran siklis atau konjuktur. Ini adalah pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian suatu negara karena terjadinya resesi atau kelangsungan ekonomi. Karena resesi ini terjadi karena permintaan akan barang atau jasa itu mengalami penurunan sehingga terjadi penurunan produksi, penurunan investasi, sehingga terjadi PHK atau pemutusan tenaga kerja, makanya mengurangi jumlah tenaga kerja, makanya terjadi pengangguran. Yang kedua itu pengangguran struktural atau pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur komposisi perekonomian. Perubahan struktur ini memerlukan keterampilan baru. Contoh, ini seorang tenaga kerja nih yang awalnya dari pertanian mau pindah ke sektor industri, tentu dia harus menyesuaikan dulu. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan, maka inilah menjadi timbulnya pengangguran. Yang ketiga, pengangguran friksional atau peralihan. Pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja. Atau tenaga kerja yang sudah bekerja itu tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat kerja di tempat yang baru. Nah, kelebihan ini yang menimbulkan adanya pengangguran. Yang keempat itu pengangguran musiman. Pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian, misalnya pada musim paceklik. Pada musim ini banyak sektor pekerja atau petani yang menganggur karena musim yang tidak menguntungkan bagi petani. Yang terakhir itu pengangguran teknologi. Pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Sekarang pengangguran yang terjadi berdasarkan lamanya waktu kerja, yang terdiri atas 3, yaitu pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Pengangguran ini terjadi karena tidak adanya lapangan kerja atau karena ketidaksesuaian lapangan kerja dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya. Yang kedua itu setengah menganggur. Tenaga kerja yang bekerja, tetapi bila diukur dari sudut jam kerja, pendapatan, produktivitas, dan jenis pekerjaannya tidak optimal. Misalnya tenaga kerja lepas atau freelance bahasa kerennya. Yang terakhir itu pengangguran terselubung. Tenaga kerja yang bekerja tapi tidak bekerja optimal karena ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan. Jadi misalnya seorang lulusan S1 pertanian bekerja sebagai tenaga pemukuan atau seorang insinyur teknik bekerja sebagai pelayan restoran. Selanjutnya kita melihat cara-cara mengatasi pengangguran. Secara umum itu cara-cara mengatasi pengangguran itu yang pertama itu kita bisa memperluas kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru baik di bidang pertanian, industri, perdagangan maupun jasa. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan sehingga para lulusan sudah siap pakai untuk menjadi tenaga yang terampil. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan memberikan pendidikan keterampilan melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat, memberikan kesempatan kerja ke luar negeri melalui penyaluran tenaga kerja Indonesia atau TKI. Yang kelima, mendorong tumbuh berkembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga. Yang terakhir, memberikan peranan keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Jadi itu adalah cara-cara untuk mengatasi pengangguran. Selanjutnya kita akan membahas dari dampak pengangguran. Dampak pengangguran terhadap kegiatan ekonomi itu secara umum dapat dilihat dari yang pertama itu kegiatan produksinya akan terhambat. Karena menurunnya output yang dihasilkan dan kualitas dari output tersebut tentu akan menurunkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Yang kedua itu kegiatan distribusinya akan kurang lancar.
Karena apabila output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan itu kualitasnya rendah, maka barang tersebut tidak akan laku di pasaran, baik di pasaran dalam negeri maupun luar negeri, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan menjadi rendah. Yang ketiga itu kegiatan konsumsinya berkurang, karena barang yang diperlukan oleh konsumen tidak terpenuhi oleh produsen. Apalagi bila produsen tidak mampu untuk memproduksi suatu barang, maka akan terjadi suatu masalah di dalam masyarakat. Yang berikutnya itu secara rinci itu dapat juga diuraikan, dampak itu dilihat dari segi ekonominya. Yang pertama itu dampak di produk domestik brutonya mengalami penurunan. Yang kedua itu pendapatan nasional dan pendapatan per kapitanya menurun. Yang ketiga, terhambatnya investasi untuk usaha. Yang keempat, daya beli masyarakat akan barang dan jasa akan mengalami penurunan. Yang kelima, akan menimbulkan kelusuan usaha atau terjadinya resesi ekonomi. Kalau dilihat dari segi sosial, dampak pengangguran itu yang bakal terjadi pertama itu adalah perasa rendah diri atau hilangnya atau turunnya kepercayaan diri. Yang kedua, gangguan dalam masyarakat. Yang ketiga, biaya sosial tinggi. Yang keempat, keretakan dalam rumah tangga. Jadi banyak sekali yang akan terjadi dari masalah pengangguran ini, baik itu untuk kita individual ataupun bagi yang sudah berkeluarga. Karena masalah ekonomi ini sangat besar ya dampaknya ke semua sektor. Ini adalah pembahasan kita tentang ketenaga kerjaan. Hari ini sudah selesai sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dari penjelasan Ibu. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.